yang dikasihi Tuhan, gimana kabarnya? Lama banget ya Mbak Karina nggak ketemu sama anak-anak. Wah, Mbak Karina tuh udah kangen banget loh sama anak-anak yang ada di rumah ini. Semoga kabar kalian sehat-sehat semua ya. Nah, kalau kalian sudah bisa menulis atau baca tulis, kalian boleh juga loh memberikan kabar kalian itu ditulis di kolom komentar yang ada di YouTube ya. Atau bisa juga minta tolong mama atau papa yang mengetikkan. Oke, nah sebelum kita memulai ibadah Paskah kita pada hari ini, yuk sama-sama kita memuji Tuhan melalui dua pujian yang setelah ini akan diputarkan. Yuk anak-anak, siapkan posisi terbaik kalian untuk kita semua bersama-sama memuji Tuhan. Apapun yang terjadi, kami mau tetap cinta Engkau. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu.
Mudah-mudahan kita dalam keadaan bahagia, sukacita, dan dalam keadaan sehat ya. Akhirnya kita ketemu lagi walaupun dalam virtual. Kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, adik-adik kita berdoa dulu ya. Doa akan Mbak Seba hantarkan bagi kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena atas berkat dan karunia-Mu, kami dapat berkumpul bersama walaupun melalui media virtual dan kami di rumah masing-masing. Kami akan merayakan Paskah, kiranya Kau berkati kami sehingga kami bisa merasakan sukacita yang penuh karena Engkau telah bangkit. Dan akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Kau berkati sehingga kami anak-anak-Mu dapat menerima firman dengan baik dan kami bisa menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Berkati juga Mbak Sheba yang akan memberitakan firman Tuhan. Berkati sehingga firman Tuhan dapat diterima oleh adik-adik dengan baik. Kami menyerahkan proses pemberitaan sabda kebenaran-Mu pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Demi Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes 20 ayat 1 sampai 18. Adik-adik bisa membacanya di rumah secara bersama-sama dengan papa mama maupun dengan eyang maupun dengan kakak atau adik ya. Nah, sebelum melanjutkan firman Tuhan, sebaiknya video ini di pause dulu karena kalian harus membaca Alkitab. Selamat membaca Alkitab. Nah, adik-adik, siapa di sini yang tidak pernah merasakan sedih? Pasti dari kita semua pernah merasakan sedih. Entah sedih karena ditinggal orang tua bekerja, atau sedih lupa ngerjain PR, sedih ditinggal teman karena mereka punya permainan sendiri, ataupun sedih karena nggak ada makanan di rumah. Pasti dari kita pernah merasakan kesedihan. Biasanya kalau kita sedih, gimana sih cara mengekspresikan kesedihan kita itu? Mungkin ada yang nangis, mungkin ada yang ngambek, mungkin ada yang gak mau ngelakuin apa-apa, mungkin ada yang mau menyendiri aja, mungkin juga ada yang biasa-biasa aja, malah melanjutkan kegiatan dan aktivitas seperti biasanya. Nah, teman-teman, adik-adik, kita hari ini membaca perikop tentang Maria Magdalena dan Ibu Yesus beserta murid-muridnya datang ke makam Yesus. Ibu Maria Magdalena itu merasa kaget dan sedih. Karena apa ya kira-kira? Ibu Magdalena sedih dan kaget karena melihat kuburan Yesus itu kosong dan batu yang menutupi goanya itu sudah tergelinding, sudah terbuka untuk membuka kuburnya Yesus. Nah, kuburan zaman dulu itu, zaman Yesus memang tidak seperti kuburan saat ini ya adik-adik. Kalau misalkan kuburan kita pada waktu sekarang kan pakai tanah, terus dikasih bunga-bunga, ditaburin, terus ada salibnya. Kalau di sana zaman dulu itu kuburan adalah berbentuk goa dan hanya ditutupi oleh batu yang besar. Jadi posisinya waktu itu Ibu Magdalena merasa sedih, merasa kaget. Kenapa kuburnya Yesus kosong, udah nggak ada tubuhnya Yesus. Dia merasa bingung bersama juga murid-muridnya. Yesus merasa bingung, merasa sedih. Nah, tetapi pada akhirnya hanya Ibu Maria Magdalena yang tinggal di makam Yesus, sedangkan murid-murid yang lain pulang ke rumah.
Kemudian ketika Maria Magdalena masih di dalam makam, ada 2 orang berpakaian putih menghampiri Ibu Maria Magdalena. Mereka bertanya, "Mengapa kamu menangis, Ibu Maria Magdalena?" Saat Ibu Maria menengok ke belakang, ia melihat Yesus. Ia berlari menjumpai Yesus. Tetapi Yesus mengatakan, "Jangan pegang aku," kata Yesus kepadanya, "karena aku belum naik kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan beritahukanlah kepada mereka bahwa sekarang aku naik kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu." Nah, Ibu Maria Magdalena yang tadinya sedih jadi sangat senang karena melihat Yesus sudah bangkit. Kemudian ia menceritakan kepada murid-murid Yesus kalau misalkan ia sudah melihat Yesus bangkit. Nah, adik-adik, Yesus bangkit menunjukkan bahwa yang menang adalah kasih. Karena Yesus mengasihi kita semua, maka ia mati dan bangkit bagi kita. Nah, adik-adik pasti seperti Ibu Maria Magdalena yang bergembira karena Yesus telah bangkit, karena kuasa kasih telah menang dan sudah menebus dosa-dosa kita. Nah, maka dari itu adik-adik, yuk kita melanjutkan kasih Yesus dengan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh kasih kepada sesama dan kepada semua orang. Jadi kalau misalkan kita punya teman atau di rumah kita melakukan aktivitas, kita harus berlandasan kasih. Jadi kalau misalkan nanti ada temennya mau pinjam sesuatu, kita juga harus meminjamkannya dengan kasih, nggak boleh marah-marah. Kalau misalkan teman kita nggak punya makanan, kita harus memberi makanan juga dengan kasih, karena kita adalah manusia-manusia Paskah yang meneruskan kasih, karena Yesus sudah terlebih dahulu memberikan kasih kepada kita, karena Yesus sudah terlebih dahulu bangkit dan menebus dosa-dosa kita. Jadi marilah kita menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih, anak-anak yang mempunyai cinta kasih kepada sesama, kepada orang tua, kepada makhluk ciptaan lainnya. Selamat merayakan Paskah, selamat menjadi manusia Paskah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Wah, bagus sekali ya firman Tuhan yang sudah kita dengarkan tadi yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Bathsheba. Nah, anak-anak jangan lupa ya untuk dilakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar pada hari ini. Sebelum kita menutup acara Paskah kita hari ini, Mbak Karin akan memberikan pengumuman lomba hias telur. Wah, pasti udah nggak sabar kan siapa yang menang lomba hias telur untuk Paskah di tahun ini. Nah, kita langsung saja ya lihat pengumumannya melalui gambar berikut ini. Demikian anak-anak pengumuman lomba tadi. Selamat ya untuk anak-anak yang menang lombanya. Dan untuk anak-anak yang belum menang, nggak apa-apa, tetap semangat dan tetap jadi berkat ya untuk semua orang, tetap berkarya juga. Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, terima kasih hari ini kami boleh merayakan Paskah bersama. Tolong kami supaya kami bisa menjadi manusia Paskah yang terus bisa memancarkan kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah mengalami kasih Tuhan Yesus yang mau untuk berkorban bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu saja kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke anak-anak, selamat Paskah ya, dan sampai ketemu di ibadah selanjutnya. Semoga bisa ketemu secara langsung ya. Dadah, Tuhan memberkati.